Kisah Nabi Musa alaihi salam. Dengarkan baik-baik ya. Nabi Musa adalah anak Hasrun bin Baras bin Rasul bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Beliau dilahirkan pada masa kerajaan yang dipimpin oleh Fir'aun. Pada masa itu kebetulan ada undang-undang dari Raja Fir'aun bahwa setiap anak laki-laki yang baru lahir harus dibunuh. Maka tatkala itu ibu Musa merasa takut akan rahasianya terbongkar. Lalu Allah memberi ilham kepada ibu Musa untuk membuat peti buat menyimpan Musa, kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Lalu Allah menggembirakan ibu Musa dengan mengembalikan kepangkuannya dan mengangkat menjadi Rasul Allah. Ketika itu Musa dihanyutkan ke sungai Nil. Musa yang terapung di sungai itu ditemukan oleh istri Fir'aun, Asyah sendiri, ketika sedang mandi. Maka bayi itu dibawanya ke istana. Melihat istrinya membawa seorang bayi, Fir'aun menghunuskan pedang untuk membunuh Musa. Asyah berkata, "Janganlah dibunuh anak ini, karena aku menyayanginya. Sebaiknya kita menjadikannya seperti anak sendiri, karena aku tidak mempunyai anak," kata Asyah. Dengan kata-kata dari Asyah tersebut, Fir'aun tidak sampai hati untuk membunuh Musa. Kemudian Asyah mendapatkan pengasuh, tetapi tidak seorang pun yang dapat menyusui Musa dengan baik. Malah menangis dan tidak mau disusui. Setelah itu, ibunya sendiri datang untuk mengasuh dan membesarkannya di istana Fir'aun. Al-Quran menguraikan peristiwa itu. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya dia mengetahui janji Allah itu benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Pada suatu hari, Fir'aun menggendong Musa yang masih kecil, tetapi dengan tiba-tiba janggutnya ditarik hingga dia kesakitan. Lalu berkata, "Wahai istriku, mungkin anak ini yang akan menjatuhkan kekuasaanku," kata Fir'aun. Istrinya berkata, "Sabarlah, dia masih kecil, belum berakal dan mengetahui apapun," kata Asyah. Sejak berusia 3 bulan hingga dewasa, Musa tinggal di istana, sehingga orang memanggilnya Musa bin Fir'aun. Nama Musa sendiri diberi keluarga Fir'aun. Mu berarti air dan sa bermaksud pokok tempat penemuannya di tepi sungai Nil oleh Asyah. Nabi Musa menghadapi Fir'aun dengan mukjizatnya. Dengarkan ya. Kisah di antara mukjizat Nabi Musa dengan sihir dari tukang sihir Fir'aun bermula ketika Musa sedang mengawasi di sekitar kota, dan kemudian beliau bertemu 2 lelaki sedang berkelahi, masing-masing di kalangan Bani Israel, bernama Samiri dan bangsa Fir'aun Hatun. Melihat perkelahian itu, Musa mau mendamaikan mereka, tetapi ditepis Hatun. Tanpa berlengah, Musa terus mengayunkan satu penunggu ke atas Hatun, lalu tersungkur dan meninggal dunia. Ketika melihat lelaki itu meninggal dunia karena tindakannya, Musa memohon ampun kepada Allah seperti dinyatakan dalam Al-Quran. Musa berdoa, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, karena itu ampunilah aku." Maka Allah mengampuninya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sekarang tongkat yang berubah menjadi ular. Tongkat menjadi ular dan tangannya putih berseri-seri itu adalah 2 mukjizat yang dikaruniakan Allah kepada Musa. Ketika beliau dalam perjalanan pulang dari Madyan ke Mesir untuk menghadapi Fir'aun dan pengikutnya yang fasik, Fir'aun cukup marah mengetahui kepulangan Musa yang mau membawa ajaran lain yang diamalkan selama ini, sehingga memanggil semua ahli sihir untuk mengalahkan 2 mukjizat yang dimiliki Musa ahli sihir.
Fir'aun masing-masing mengeluarkan keajaiban. Ada di antara mereka melempar tali terus menjadi ular. Namun semua ular yang dibawa ahli sihir itu ditelan ular besar yang berasal dari tongkat Musa. Semua keajaiban ahli sihir itu dikalahkan Musa menggunakan 2 mukjizatnya, menyebabkan sebagian dari kalangan pengikut Fir'aun termasuk istrinya mengikuti ajaran yang dibawa Musa. Melihatkan ahli sihir dan sebagian pengikutnya beriman dengan ajaran Nabi Musa. Fir'aun marah lalu menghukum golongannya. Bahkan istrinya sendiri disiksa hingga meninggal dunia. Nabi Musa bersama orang beriman terpaksa melarikan diri hingga mereka sampai di Laut Merah. Namun Fir'aun dan tentaranya yang sudah mengamuk mengejar mereka dari belakang, tapi semua mati tenggelam di laut. Nah, selesai. Jadi maksudnya apa ini? Cerita siapa? Cerita Nabi Musa alaihi salam. Mukjizatnya apa tadi? Tongkatnya bisa berubah menjadi ular dan bisa membuat Fir'aun dan golongannya mati tenggelam di